Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuanku, yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa kita sudah memasuki pekan Advent yang ketiga. Sejauh manakah kita sudah menyiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan? Sebagai seorang yang Katolik, pasti kita sudah menyiapkan hati melalui pendalaman iman di lingkungan kita masing-masing. Bacaan Injil hari ini disampaikan bagaimana pewartaan Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah dan tiada yang lain. Dialah yang mencipta, menata, dan menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, umat manusia diminta untuk mengakui dan mendengarkan Dia, dan bukan percaya kepada berhala-berhala. Tindakan Allah menyelamatkan itu bagi umat beriman Kristiani dilakukan oleh Yesus Kristus yang telah dinanti-nantikan sejak zaman para nabi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kecenderungan kita sebagai manusia adalah lebih mengutamakan kehendak atau kepentingan diri sendiri. Apabila doa-doanya tidak dikabulkan, kita akan kecewa. Padahal kalau kita tahu Allah punya rencana dan kehendaknya sendiri, dan rencananya itu pasti jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Seringkali orang berniat mendalami firman Tuhan, namun tidak di follow up, sehingga tidak pernah bisa terwujud, dan itu hanya sebuah atau terbatas pada niat-niat saja tanpa ada aksi yang nyata. Akibatnya imannya mudah tergoncang oleh persoalan hidup yang menghimpit kita, yang menghimpit dirinya sendiri, dan tidak heran bila suatu saat akan berpaling dan meninggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Tekanan penderitaan hidup seringkali menjadi hambatan atau tantangan berat untuk mempertahankan keyakinan iman. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ingat, waspadalah dan berjaga-jagalah
atas serangan yang berupa tawar hati kepada Tuhan Allah yang disebabkan oleh doa-doa dan pengharapannya tidak terpenuhi. Keyakinan iman akan tetap teguh bila pemahaman tentang Yesus Kristus semakin mendalam. Perintah Yesus kepada dua orang murid Yohanes Pembaptis juga sebenarnya merupakan perintah kepada kita semua. Untuk itu, mari kita renungkan segala kebaikan dan karya-karya besar yang telah Tuhan selenggarakan dalam hidup kita, agar kita semakin yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Masa Advent ini adalah kesempatan berharga bagi kita untuk semakin dekat dengan Yesus Kristus, asalkan relasi kita dijaga dan semakin intim bersamanya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.